Setiap negara memiliki tujuan menyejahterakan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan melaksanakan pembangunan yang tentunya membutuhkan modal tidak sedikit. Karena keterbatasan tersebut, sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui Pranata Hukum Penanaman Modal. Namun, apakah benar jika penanaman modal hanya memberikan dampak positif dan tidak ada dampak negatifnya? Perkenalkan, nama saya Nikita Amanda Tersa dengan NIM 190202889, merupakan peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka ke Universitas Negeri Semarang dengan mata kuliah Hukum Investasi dan dosen pengampu Ibu Sang Ayu Putu Rahayu. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, marilah kita terlebih dahulu mengetahui apa itu penanaman modal. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 mengenai pengertian dari penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal dalam asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat 2 menjelaskan pula mengenai tujuan penyelenggaraan penanaman modal. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari penanaman modal, masuklah kita ke dalam dampak positif dari kegiatan penanaman modal. Adapun dampak positif yang paling berdampak bagi Indonesia. Yang pertama, masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana, serta membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Sektor yang kekurangan dana tersebut dapat menjalankan usahanya menggunakan modal yang diterima. Namun tentunya juga ada faktor selain modal yang diperlukan, yakni faktor tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi dapat membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, masuknya investasi diikuti dengan adanya transfer teknologi. Para investor membawa pengetahuan teknologi yang mungkin belum terlalu diketahui oleh masyarakat Indonesia yang lama-kelamaan berpotensi untuk dikembangkan juga di Indonesia. Yang ketiga, dalam memberikan investasi terdapat kemungkinan bahwa investor akan bekerja sama dengan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana keterlibatan UMKM dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, bahkan dapat memperluas pemasaran produksi sampai ke kancah internasional. Yang keempat, manfaat yang paling terasa bagi Indonesia adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, di mana setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Contoh dari dampak positif penanaman modal adalah PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia atau HMFI yang merupakan perusahaan asal Korea Selatan akan berinvestasi di Indonesia sebesar 1,55 miliar US dollar atau setara dengan 23,16 triliun rupiah yang akan ditargetkan selesai pada 2030 dan akan menyerap 3.720 tenaga kerja. Dari proyek ini, Indonesia akan mendapatkan dampak positif dari segi pembukaan lapangan kerja, transfer teknologi di bidang otomotif, serta pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan asing tersebut. Melalui kegiatan penanaman modal, tidak hanya semata-mata memberikan dampak positif, namun juga dampak negatif. Seperti halnya perusahaan asing yang diberi kesempatan untuk beroperasi di Indonesia, banyak yang melakukan pencemaran lingkungan bahkan perusakan lingkungan. Pada 2019 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar menyebut ada 4 perusahaan asing yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan. 3 diantaranya perusahaan asal Malaysia. Yang kedua, perusahaan multinasional dapat mengontrol maupun mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. Akibatnya, mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan politis dari negara penerima. Dampak negatif selanjutnya adalah perusahaan asing melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat, di mana saat itu pemerintah Indonesia menghadapi gugatan perusahaan India atau IMVA di Permanent Court of Arbitration atau PCA, yang mana IMVA sebelumnya membeli PT Sri Sumber Rahayu Indah sebesar 8,7 juta US dollar pada tahun 2010. PT SSR memiliki izin usaha pertambangan atau IUP yang dinilai tumpang tindih dengan 7 perusahaan lainnya. Akibat tumpang tindih tersebut, IMPA merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan kegiatan penambangan. Atas dasar itu, IMPA menuntut ganti rugi dari pemerintah Indonesia senilai 581 juta US dollar. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa gugatan IMPA tersebut adalah salah sasaran karena menurut pemerintah Indonesia seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada PT SSR. Demikianlah video mengenai dampak positif dan dampak negatif dari penanaman modal. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun kritik, boleh disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton video ini sampai dengan akhir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya Nikita Amanda Tersa, saya undur diri.